Terungkap bukan karena pelecehan tapi uang 100 triliun. Verdi Sambo tega bunuh Joshua. Semua itu. Ya ini kan ada apa ya, ada keraguan masyarakat jadinya ya. Kalau blokir ya tulisannya blokir. Iya. Kalau debit, Saya mendapatkan tadi, saya tunjukkan iya, pada pemirsa. Kalau ya tadi juga saya bantu tuh Pak Arianto dengan Bareskrim itu ya memang ada tulisannya blokir, gitu kan. bukan Blokir, bukan debat. Saya sampai tanya tadi itu Pak, udah diblokir sudah. Mana tulisannya blokir dan ada jumlahnya. Di blokir itu kan karena ada sisa ya, pasti ada sisa, ada uangnya. Kalau memang udah kosong dan supaya tidak digunakan lagi untuk menampung uang hasil kejahatan, di close, tutup gitu kan, supaya nggak terbuka lagi gitu. Tapi ini ada debat, kemudian disebutkan sebagai blokir. Nah ini kan harus ada penjelasan. Sebaiknya untuk memulihkan kepercayaan kita kepada polisi dan juga kepada perbankan Indonesia, itu ya sebaiknya dijelaskan kenapa ada seperti ini. Kalau blokir bagaimana, kalau debit itu artinya apa. Debit itu artinya kan ada uangnya kemudian keluar. Tapi permasalahannya adalah bahwa pada waktu itu sudah diminta keterangan dari Bank BNI kalau nggak salah, BNI, Cibinong ya kalau nggak salah gitu ya, bahwa ada 200 sampai 100 itu di debitnya di hari itu. Padahal yang bersangkutan kan sudah, yang pemilik rekening sudah meninggal dunia. Jadi dan kemudian ada juga tanggal 15 Agustus ini kan berkaitan dengan blokir ini. Jadi ini harus dijelaskan betul. Sayangnya waktu itu kok tidak dikejar ya, supaya tidak menjadi masalah seperti ini. Tapi intinya bahwa uang ini misterius, ada atau tidak, debit atau blokir, itu pertanyaan. Dan apakah kemudian muncul sebuah analisa yang lain karena ada uang misterius ini maka Joshua dibunuh? Ini tanda tanya. Motif pembunuhan ajudan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, Brigadir Joshua alias Nofriansyah Joshua Huta Barat, masih menjadi perdebatan yang penuh misteri. Hal itu terjadi lantaran dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua, di tangan atasannya sendiri Verdi Sambo menyisakan teka-teki yang janggal. Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang kini berstatus terdakwa terus menyebutkan perihal tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mendiang Joshua. Namun baru-baru ini terungkap kejanggalan lain terkait uang berjumlah fantastis 100 triliun rupiah di rekening Brigadir Joshua. Setelah kematian Joshua, terbongkar ada transfer sejumlah uang gaib 200 juta rupiah dari rekening Joshua ke rekening Ricky Rizal, di mana menurut keterangannya hal itu dilakukan atas perintah Putri Chandrawati. Lantas, apa yang menjadi motif pembunuhan Brigadir Joshua di tangan Verdi Sambo saat berada di kompleks rumah dinas Polri di Duren 3 Jakarta Selatan? Simak ulasannya berikut ini bersama Aiman Wicaksono, jurnalis senior. Dikutip ayojakarta.com dari kanal YouTube official E-News pada Jumat 6 Januari, Aiman menaruh kejanggalan adanya motif sesungguhnya dari tewasnya Joshua. Bukan karena pelecehan seksual, namun karena uang berjumlah fantastis. Dugaan lain mengemukakan bahwa Joshua dibunuh bukan atas tuduhan pelecehan seksual, melainkan karena uang dengan jumlah yang sangat besar, kata Aiman. Jumlah uangnya nyaris mencapai 100 triliun rupiah, benarkah? Di mana keberadaan uang 100 triliun rupiah? Imbuhnya. Kemudian Aiman pun menampilkan data yang menunjukkan surat pemberitahuan dari pihak bank dan juga PPATK terkait rekening Joshua tersebut. Dalam surat tersebut tertulis nilai nominal 99 triliun 999 miliar 999 juta 999.999 rupiah, kurang 1 rupiah dari 100 triliun rupiah. Selain itu juga tampak tertulis jenis transaksi debit atas uang tersebut dalam rekening atas nama Nofriansyah Joshua. Namun menurut keterangan Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana, mengatakan bahwa uang tersebut adalah pagu yang merupakan uang yang diblokir dari rekening Joshua. Kejanggalan tersebut pun semakin kuat tatkala Kepala LMRRI, Glenn Tumbelaka, turut menyoroti hal tersebut dalam kasus pembunuhan Joshua. Sangat mengejutkan karena mewarnai persidangan kasus pembunuhan berencana Joshua Huta Barat. Yang bisa jadi karena sejumlah uang yang ada di rekeningnya itu, ujar Glenn Tumbelaka. Sementara berdasarkan persidangan pembunuhan Joshua yang saat ini masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hingga kini masih belum diketahui secara pasti apa motif sebenarnya sehingga Verdi Sambo tega menghabisi Joshua.
Seperti yang diketahui bahwa motifnya sendiri masih terus menjadi PR bagi jaksa penuntut umum untuk mengungkapkannya di persidangan. Sedangkan di sisi lainnya menjadi perdebatan di kalangan para ahli pidana. Terdakwa pembunuhan terhadap Brigadir J, Ferdi Sambo mengaku dihubungi Jenderal Bintang 2 Mabes Polri sesuai skenarionya terbongkar. Hal itu disampaikan Ferdi Sambo dalam sidang kasus obstruction of justice pada Kamis 5 Januari. Dikutip dari Kompas.com, saat hakim bertanya penyebab skenario yang disambut Sambo terbongkar. Sambo menjelaskan hari Jumat 5 Agustus, ada pejabat Bintang 2 Mabes Polri yang menghubunginya. Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan bahwa terdakwa Richard Eliezer atau Baradae telah mengubah keterangannya. Bintang 2 di Mabes Polri menjawab Ferdi Sambo. Sambo mengungkapkan Bintang 2 yang menghubungi dirinya tersebut merupakan Kadif Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Irjen Slamet Uliandi. Ia pun kebingungan terkait keterangan yang diubah oleh Baradae. Slamet menjelaskan Baradae telah membuat pernyataan bahwa senjatanya diambil Sambo. Selain itu, Baradae juga mengaku bahwa Ferdi Sambo yang menembak Joshua. Sambo menuturkan dirinya kaget mendengar hal tersebut. Saya bilang, ubah keterangan apa? Kata Sambo. Dia sudah membuat pernyataan dan dipanggil pimpinan Polri di tim sus bahwa senjata dia kamu ambil dan kemudian kamu yang nembak semua Joshua. Saya kaget kok bisa kayak gitu. Mendengar informasi tersebut, Sambo sempat tidak percaya. Hingga akhirnya ia membaca berita acara atau BAP dari keterangan terbaru Baradae. Sambo menuturkan dia siap bertanggung jawab atas keterangan Baradae. Saya sampaikan kalau keterangan dia seperti ini, saya siap tanggung jawab, ujar Ferdi Sambo.